warahmatullahi wabarakatuh. Raja Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat pagi pemirsa di kawasan Kota Budaya Yogyakarta, juga kota-kota sekitarnya dimanapun pemirsa bisa menyimak Raja Buntung pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di Lentera Rohani Raja Buntung untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 22 Oktober 2021. Insya Allah pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon 550055, WhatsApp di 0816680144. Untuk kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustaz Sigit Widianto. Kita menghubungi beliau terlebih dahulu, J. Assalamualaikum Ustaz Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa ketemu lagi, bergabung lagi, mencari ilmu bersama lagi di Lentera Rohani untuk kesempatan hari ini. J, masih di surat As-Saffat. Untuk hari ini Ustaz Sigit monggo surat As-Saffat ayat 171 insya Allah sampai 179. Monggo Ustaz Sigit silahkan. Pernuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di surat As-Saffat, masuk ayat 171 ya, pagi hari ini sampai 179. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dan sungguh telah tetap janji kami kepada hamba-hamba menjadi rasul, al-mursalin, para rasul. Allah menjelaskan bahwa ada ketetapan dari Allah yang tidak akan berubah, ya, bersifat pasti dan akan diwujudkan olehnya untuk hamba-hambanya dari kalangan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai wahyu yang beliau terima, tentu sebagai satu bentuk hiburan, ya, sesuatu yang menghibur Nabi, ya, di saat beliau mendapati tentangan dan permusuhan dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang mendustakan, menolak, ya, bahkan memusuhi dakwah beliau, ya, bahwa beratnya ujian, kesulitan yang mesti dihadapi itu bagian yang memang harus, ya, ditemui oleh Nabi, tetapi telah pasti ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya dari kalangan para rasul. Apa yang telah Allah tetapkan yang merupakan janji yang pasti itu, innahum lahumul mansurun, bahwa sesungguhnya untuk mereka hamba-hamba Allah yaitu para rasulnya itu al-mansurun, mereka pasti akan mendapatkan pertolongan. Ya, nanti bisa dibaca juga di ayat 51 surat Ghafir, surat Al-Mu'min itu. Inna lanang suru rusulana walladina amanu. Sungguh kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan telah pasti pula ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jundana, ya, tentara kami, lahumul ghalibun, mereka itulah yang pasti menang. Ya, tentara kami adalah para rasul dan orang-orang beriman yang berjuang di jalan Allah, ya, di mana mereka berupaya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti bagi mereka mendapatkan kemenangan. Fatawalla anhum hatta hin. Lalu Allah perintahkan kepada Rasulnya, ya, yakni Muhammad SAW, agar berpaling anhum dari mereka, dari orang-orang yang menentang dan memusuhi, ya, dakwah beliau, dari para penentang risalah yang beliau sampaikan. Hatta hin, sampai suatu ketika, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pertolongan itu akan datang, kemenangan itu akan didapatkan. Wa absir, dan lihat saja, ya, fasaufa yubsirun, maka kelak mereka akan melihat pula. Ya, perhatikan hai Muhammad,
keadaan mereka saat ini yang dengan bebasnya mencela, merendahkan, menghina agama yang kau dakwahkan, dan lihat pula akibat yang akan mereka terima dari penentangan, kedustaan dan kekufuran mereka. Ya, fasaufa yubsirun, kelak mereka pun akan melihat akibat dari perbuatan mereka itu. Afa bi'adzabina yasta'jilun, maka apakah mereka minta supaya azab kami, siksa kami disegerakan? Maknanya adalah dengan dengan perbuatan mereka itu, apakah ya dengan demikian mereka menginginkan azab itu disegerakan? Bahkan faktanya orang-orang kafir yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya menantang datangnya azab, menantang datangnya siksa yang diancamkan, ya. Dan bahkan jauh sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita pun mendapati fakta sejarah para rasul terdahulu pun menghadapi kaum yang demikian, yang dengan kesombongan, ya, dengan kesombongannya, dengan kekufurannya menantang disegerakannya azab atau siksa yang diancamkan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ida nazala bisahatihim, maka apabila telah turun ya kepada mereka azab kami di halaman mereka, ya, di halaman mereka. Baik, maknanya adalah azab itu akan tiba bahkan sampai di tempat tinggal mereka, demikian dekat pada mereka. Fasa'a sabahul mungdarin, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh al-mungdarin, orang-orang yang diperingatkan itu. Jadi kalau azab Allah benar-benar telah didatangkan, maka mereka akan mendapati hari itu sebagai seburuk-buruk hari, ya. Bahkan sejak pagi harinya mereka mendapati keburukan, ya, yang berada pada puncaknya, yaitu kehancuran dan kebinasaan mereka disebabkan ya kedustaan mereka dan pengingkaran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa tawalla anhum hatta hin wa absir fasaufa yubsirun. Lalu ditegaskan kembali ya pada dua ayat berikutnya, ya, dengan kalimat yang sama, berpalinglah engkau hai Muhammad dari mereka sampai suatu saat, sampai suatu ketika, sampai satu waktu, ya, yaitu di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, datangnya pertolongan itu dan tibanya azab bagi orang-orang yang durhaka itu, dan pasti kamu akan melihat begitu juga, ya, dan lihatlah olehmu keadaan mereka dan akibatnya akan mereka terima. Dan kelak mereka pun juga akan melihat sendiri akibat dari perbuatan mereka, yakni durhaka dan kekufurannya, bahwa untuk mereka benar-benar azab dan kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kajian kita pagi ini pemirsa surat As-Saffat ayat 171 sampai 179. Monggo ingin bergabung sesuai dengan tausiah dan disampaikan Ustaz Sigit, atau pemirsa punya pertanyaan lain seputar agama Islam, kami persilakan bergabung di 0816680144 atau lewat telepon 550055. Berarti Ustaz Sigit, kita bisa nyicil ayam dalam tanda kutip, ya. Kita bisa nyicil ayam kalau sekarang emosi sama orang-orang yang mencela Islam gitu. Toh besok mereka pasti akan mendapatkan balasannya gitu. Boleh nggak nyicil ayam gitu? Jadi justru ya kalimat-kalimat ini disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya agar kabar gembira ini bisa menjadi semacam ngeyem-ngeyemi, karena memang kondisinya demikian berat ujian yang mesti dihadapi, sehingga memang harus cukup kuat untuk bertahan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau Allah kemudian memberitahukan bahwa sudah pasti ya ketetapan dari Allah bahwa para rasul dan orang-orang beriman itu akan ditolongnya dan dimenangkan pada akhirnya, maka orang-orang beriman ya yang menghadapi kesulitan luar biasa itu tidak akan mengalami kegelisahan, ya. Mereka hanyalah menjalani kepastian saja bahwa tidak ada kata kalah bagi orang-orang yang beriman, ya, termasuk juga tentu para rasulnya. Karena apakah
gugur dalam perjuangan maka mereka menjadi syahid, ataukah yang kedua adalah bisa memenangkan ya pertarungan atau pertempuran dengan orang-orang yang ingkar itu, dan itu berarti kehidupan mulia dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Matur Endarto, apakah kemenangan yang dijanjikan Allah kepada Rasul dan kaum mukmin dalam berjuang untuk kalimat tauhid pasti kemenangan di dunia ini atau kemenangan dengan makna yang lain? Mohon pencerahannya. Ya, kalau dibaca di ayat yang ke-51 ya, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir yang saya sebutkan tadi, maka Allah menyebutkan bukan hanya di akhirat ya, tetapi juga sejak di kehidupan dunia ya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna lanansuru rusulana, sungguh kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan juga kami akan menolong orang-orang beriman, fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, di kehidupan dunia juga di hari tatkala tampilnya para saksi, yaitu di hari kiamat. Jadi baik di kehidupan dunia maupun di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongannya kepada para rasul dan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja untuk Endarto, sudah terjawab. Kemudian ke pertanyaan berikutnya yang sudah bergabung di WhatsApp dari Pak Hairudin di Bekasi. Ustaz Sigit, apakah tayamum bisa menggantikan hadas besar? Maksudnya menggantikan hadas besar? Ya. Baik. Jadi kalau kita baca ayat 6 surat Al-Maidah ya, tayamum itu ya fungsinya memang menggantikan wudu maupun mandi jika wudu atau mandi itu tidak bisa kita lakukan karena halangan tertentu. Ya. Jadi sekalipun dalam tanda petik hanya tayamum ya, tetapi kalau memang tidak memungkinkan kita wudhu atau tidak memungkinkan untuk mandi ya janabah, maka tayamum itu berfungsi menggantikan. Hadis atau dalil tentang hal ini jelas nanti bisa dirujuk di dalam kitab fikih sunnah, kasus tentang sahabat yang dalam keadaan junub ya, dia berhadas besar yang seharusnya mandi, tapi dia dalam kondisi yang sebetulnya sedang sakit yang mestinya nggak boleh kena air. Tapi dia sempat bertanya kepada orang lain, ya pada sahabat juga, apakah saya harus mandi? Aku dalam keadaan junub, ya berhadas besar. Nah, dengan tergesa-gesa dijawab langsung ya pertanyaan itu oleh sahabatnya, ya kamu harus mandi kalau memang berhadas besar atau junub. Ya mandilah orang itu dan ternyata mati gitu ya. Nah, kabar ini sampai kepada Rasul dan Rasul ya duka, Rasul marah ya. Kenapa dia tidak bertanya terlebih dahulu gitu? Bukankah cukup baginya bertayamum saja? Ya karena memang kondisinya sakit. Jadi kalau memang terhalangi untuk berwudu atau untuk mandi karena udzur syar'i, halangan secara syariat diperkenankan ya tidak wudu, tidak mandi, maka penggantinya adalah tayamum. Dan tayamum ini bisa menggantikan bukan hanya menggantikan wudu, tapi juga bisa menggantikan mandi. Tidak hanya menggantikan untuk menghilangkan hadas kecil, tetapi juga untuk hadas besar. Dengan catatan tadi, jika memang ya kita secara ada uzur syar'i yang menghalangi kita untuk bisa mandi atau berwudu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pak Khairul di Bekasi, pertanyaan kedua, apakah doa setelah tayamum sama dengan doa habis wudu? Ya, jadi secara umum karena tadi posisinya menggantikan wudu ya doanya sama. Ya, doa setelah tayamum ya sama dengan doa wudu karena dalam posisi menggantikannya tadi. Ya. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Hairudin sudah terjawab. Kemudian ke pertanyaan berikutnya sudah bergabung ada Fakir di Sleman. Mohon penjelasannya Ustaz Sigit. Jika kita puasa Daud ngepasi di hari Senin atau di hari Kamis, apakah kita juga bisa mendapatkan pahala puasa sunnah Senin Kamis? Kalau memang
jadi bagi kita saya sampaikan ya berdasarkan hadis ya sahih ya dari Abdullah bin Amr bin As, beberapa kali kita sampaikan ini konteksnya kalau puasa itu ya nanti menjadikan kita mengalami kesulitan atau kesamaran atau apa yang namanya dalam menetapkan ini puasa yang mana, karena kalau puasa Daud kan sehari puasa sehari tidak, kemudian dengan Senin Kamis nanti bisa rancu ya, akan sampai pada kondisi yang rancu ya. Kalau mestinya puasa Daud itu sehari puasa sehari enggak, kalau kita juga plus Senin Kamis dilakukan berbarengan, ini tentu terjadi kerancuan sehingga pemahaman yang benar didasarkan hadis ya dari Abdullah bin Amr bin As itu sifatnya pilihan. Karena ketika Abdullah bin Amr bin As tiap hari Nabi mencegahnya dalam arti dikasih pilihan. Cobalah puasa 3 hari sajalah setiap bulan. Dia masih menawar ya, kalau 3 hari tiap bulan itu mungkin terlalu sedikit ya Rasul. Ya lebih dari itu saya masih mampu. Ya sudah, kalau begitu puasalah setiap hari Senin dan Kamis. Ya dia berpikir masih bisa lebih dari itu. Ya sudah, kalau tidak berarti berpuasalah seperti Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa sehari berbuka. Jadi kalau enggak ini maka ini, kalau enggak ini maka ini, maka berarti arahan disampaikan Nabi itu bersifat pilihan. Kalau tidak melakukan, pilihan pertama itu puasa 3 hari setiap bulan, puasa Ayyamul Bid, puasa putih ya. Kalau tidak ya sudah puasa Senin Kamis ya. Kalau ini dirasa masih mampu ya sudah, berarti pilihan yang ketiga lah puasa Daud. Jadi kalau panjenengan mau melakukan puasa ya antara puasa Daud dengan Senin Kamis, dipilih mawon. Nek Senin Kamis nggih Senin Kamis mawon. Kalau puasa Daud ya puasa Daud saja. Ya. Nah, kalau berbeda halnya nanti dengan puasa yang sifatnya pada momen tertentu yang sifatnya tahunan ya, yang kadang-kadang bisa berbarengan dengan puasa yang biasa kita lakukan. Misalnya puasa biasa Senin Kamis atau biasa puasa Daud, kemudian pas bertepatan dengan hari Arafah ya, tanggal 9 Dzulhijjah ada kesunahan berpuasa. Yang dilalah kok pas Senin atau pas Kamis atau pas kita puasa Daud, maka niatkan puasa yang momennya lebih jarang tadi. Tetapi kebiasaan kita puasa Kamis, Senin Kamis atau puasa Daud tetap mendapatkan pahala walaupun kita satu niat saja gitu ya. Nah, tetapi kebiasaan kita yang terhalangi secara syariat tadi ya, tidak akan menghalangi kita untuk mendapatkan pahalanya karena wirid atau amal yang biasa kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah terjawab ya. Kalau penelpon silakan. Assalamualaikum. Lepas dicoba lagi 0274550055 untuk pemirsa yang bergabung bersama kami di Lentera Rohani Reco Buntung. Ibu Heru di Magelang, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an di area pemakaman? Iya, ini termasuk ya khilaf bainal ulama. Artinya dalam ranah fikih para ulama itu memang berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah diperbolehkan, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkannya karena memang didapati beberapa riwayat tentang hal ini ya, bahkan di kalangan sahabat. Tetapi dalam mazhab fikih Hanabilah ya atau Hambali itu tidak diperkenankan ya, bahkan cenderung dilarang ya. Jadi maksudnya kalau para ulama ya itu memang dalam satu persoalan itu berbeda pendapat, memang kita tidak bisa memaksakan untuk kudu podo pendapat ini. Apalagi kita bukan ulama, kita kan awam ya. Nah, tetapi silahkan untuk dipelajari, bahkan tuntutan atas diri kita dipelajari pada masing-masing pendapat itu dengan dalil-dalilnya ya, sehingga kita cenderung untuk memilih yang mana dari berbagai pendapat. Selama yang berpendapat itu para ulama yang diakui otoritas ya keilmuannya, kemudian dasar yang dipergunakan adalah dalil yang sahih, Quran maupun hadis-hadis yang sahih, lalu pengambilan kesimpulan hukumnya, istimbatul ahkamnya itu sesuai dengan
kaidah-kaidah ya fikih, ya ilmu usul fikih, hasil akhirnya berupa fikih kok berbeda, maka secara syariat bisa diterima semua, dalam arti dibenarkan. Tidak ada yang berdosa gitu ya. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, kalau seorang ulama itu beristihad, istihadnya benar, maka 2 pahalanya. Jika seorang ulama beristihad dan salah istihadnya, maka 1 pahalanya. Maka tidak ada yang diancam dengan dosa ya, selama yang beristihad memang ulama, orang yang punya kapasitas keilmuan untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya tersebut. Ya, saya kira seperti itu. Jadi monggo boleh saja yang memilih pendapat untuk membaca Al-Quran di area pemakaman ya. Tapi bagi yang tidak sependapat pun juga semestinya menghormati ya, tidak perlu memuterakan ya kudu iki kudu kae gitu. Jika memang itu ya masyhur atau maklum, diketahui bahwa para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam. Sudah jelas terjawab. Ke penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Joko Wasis. Monggo silahkan Pak Joko pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Begini, saya mau menanyakan bagaimana kedudukan seorang istri yang istilahnya agak-agak gimana ya, agak susah lah untuk diarahkan tuh, dia berpendapat pokoknya saya harus kerja. Nah, padahal kan seharusnya begini, kerja pokok itu kan kewajiban suami ya. Nah, ini suaminya sudah mau ngalah lah untuk bekerja. Pokoknya kamu di rumah, tapi dia tetap nggak mau. Ini bagaimana untuk mengarahkan dia biar lebih tepat pada agamanya, begitu loh Pak. Pak Dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti bisa dibaca misalnya di ayat 34 ya, surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu qawwam ya, pemimpin ya, juga dalam makna pelindung bagi perempuan, yaitu para istri. Nah, posisi dan tugas ini mesti difahami ya. Pemimpin itu melindungi ya, memerintah, tapi juga mengayomi dan seterusnya ya, sedangkan dia yang dipimpin itu punya kewajiban untuk taat, tetapi juga punya kewajiban mengingatkan kalau pemimpinnya salah gitu, ya. Lalu pada ayat ini disebutkan wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Nah, kalau memang kalau kalian khawatir, kalau para suami itu khawatir ya terhadap nuzusnya istri kalian, nuzuz itu ketidaktaatan kepada suami ya, maka ada 3 pilihan yang bisa disampaikan untuk dilakukan. Fa'idhuhunna, pertama ya kasih nasihat ya, beri nasihat kepada mereka terlebih dahulu. Wahjuruhunna fil madaji, yang kedua kalau itu tidak bisa memperbaiki keadaan yang tadi durhaka atau tidak patuh pada suami, maka bisa pisah ya tempat tidur, masuk dalam satu rumah. Wadribuhun, atau yang ketiga pukullah mereka, artinya ada penekanan yang lebih ya dari secara edukasi. Nah, tetapi yang Pak suami juga sebagai pemimpin itu tentu harus punya kebijaksanaan ya, ada sifat ingkang bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu artinya apakah yang diinginkan atau dimaui oleh istri itu sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan agama atau tidak gitu ya. Kalau bukan merupakan sesuatu yang dilarang ya tentu tidak perlu kemudian kita keras di dalam melarang, apalagi kalau yang diinginkan
oleh istri itu sesuatu yang justru diperintahkan oleh agama. Jadi misalnya mau belajar tentang agama, orang ngaji malah orang kenal gitu, ya. Walaupun memang dia harus izin pada suaminya, iya, karena berkaitan dengan kewajibannya kepada suami. Jangan sampai kemudian juga terhalangi oleh pelaksanaan amal kebaikan yang lainnya. Nah, disitulah itu untuk dikomunikasikan, ya. Bekerja pada asalnya boleh gitu, tetapi pekerjaan semacam apa, apakah itu sesuatu yang dilarang oleh agama atau tidak. Kalau pekerjaannya sesuatu yang baik, yang manfaat, yang di situ tidak ada larangan agama, silakan ya. Tetapi juga jangan sampai menghilangkan atau mengabaikan kewajiban yang pokok bagi seorang istri. Ini kewajiban di dalam rumah tangganya, kewajiban pada suami, pada anak-anaknya. Itu yang coba untuk dikomunikasikan terlebih dahulu. Ya. Jadi bukan semata melarang pokoknya orang oleh nyambut gawe, bukan itu ya. Ya, tapi lingkungan nyambut gawe opo. Terus kemudian gawe mau kepiye dan seterusnya, ini coba untuk dikomunikasikan dengan baik. Kalau semua bisa diatasi, diatur dengan baik, maka tidak menjadi masalah. Tetapi kalau itu berakibat kewajiban utama menjadi terabaikan, nah ini perlu ya dikasih nasihat agar bisa memprioritaskan atau memilih ya atau mengatur dari tugas-tugas dan pekerjaannya itu dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Pak Joko sudah terjawab. Ke Pak Joko di WhatsApp juga nih. Pak Joko di Jogja. Apakah betul Nabi Muhammad SAW tidak mau disebut Sayyidina Muhammad? Apa sebabnya? Karena saya waktu zikir sering sekali menyebut Sayyidina Muhammad. Ya, secara tekstual hadis memang terdapat riwayat ketika ada sahabat yang berdiri menyambut kedatangan Rasul, kemudian menyebut beliau dengan kata ya Rasulullah ya Sayyidi, ya Rasulullah ya Sayyidina gitu. Ya, wahai Rasulullah, ya junjungan kami, tuan kami, sayyid kami. Nah, secara tekstual di hadis itu Rasul mengatakan ketidaksukaan akan aku di mana orang-orang Persia dan Romawi memperlakukan raja dan kaisar mereka. Panggillah aku Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Panggillah aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup. Nah, dari hadis ini itu sebagian ulama kemudian memahami secara tekstual, berarti Nabi nggak suka dipanggil dengan kata Sayyid. Maka kemudian disebutlah ya Muhammad Abdullah wa Rasuluhu, ya Rasul, atau kemudian bisa diganti Allahumma sholli ala Rasulina, Allahumma sholli ala Nabiyina, ya dan sebagainya, yang lebih mengungkapkan tentang posisi beliau sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama yang lain ya memahami hadis tadi tidak sebagai larangan, tetapi sebagai ungkapan ketawaduan Nabi, ya, ungkapan kemuliaan akhlak Nabi yang tawadu, rendah hati. Ya, beliau tidak mau disebut dan diperlakukan secara berlebih-lebihan. Ya, walaupun faktanya beliau memang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Muhammad itu adalah sayyidnya, pimpinan, ya penghulu para nabi dan rasul gitu. Ya, sayyidan, seorang sayyid, seorang pemimpin, nyatanya beliau begitu. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa kita menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena nyatanya beliau itu adalah sayyid, beliau adalah sayyidul mursalin gitu. Nah, sehingga kalimat yang disampaikan Nabi yang merupakan larangan tadi bukan bermakna larangan dalam pengertian menyebut hal tersebut, tetapi sifat ketawaduan beliau yang tidak suka untuk diperlakukan secara berlebih-lebihan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah,
bagi yang menerimanya, ketika kita membaca Sayyidina Muhammad itu bukan sudah difahami, bukan merupakan sikap berlebih-lebihan, justru mengungkapkan faktanya bahwa beliau adalah seorang sayyid. Jadi ini sama seperti kalau kita komunikasi ya sehari-hari, kita panggil orang yang terhormat dengan sebutan yang mulia. Lalu dia mengatakan, tidak usah panggil saya seperti itu. Tapi kita tetap saja memanggilnya sebagai bentuk penghormatan. Itu adab namanya kan begitu. Ya? Walaupun beliau mengatakan pun boten sangotan, kita tetap saja memperlakukan dengan ungkapan atau sifat kesopanan seperti itu. Jadi bukan merupakan tidak dimaknai sebagai betul-betul sebagai sebuah larangan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Pak Joko di Jogja. Kemudian ke pertanyaan berikutnya sudah bergabung di WhatsApp dari Pak Yono di Muntilan. Jika sambil menunggu di mobil saya membaca Al-Quran di Android dan tidak dalam keadaan wudhu, bolehkah atau sahkah? Ya, membaca Al-Quran apapun medianya, bisa dengan aplikasi Android, bisa dengan cetakan kertas, yang jelas tuh hukum membaca Al-Quran intinya kan begitu ya, atau membaca Al-Quran dengan hafalan ya. Semuanya pada prinsipnya membaca Al-Quran. Yang ditanyakan dalam keadaan tidak punya wudhu kan gitu. Membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu itu boleh ya, tidak berdosa. Berdasarkan hadis sahih bahwa Nabi pun ada tidak selalu dalam keadaan suci di dalam membaca Al-Quran, yaitu di hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa jika Rasul bangun dari tidur beliau ya di malam hari itu ya, beliau bangun, maka beliau kemudian membaca akhir dari surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sampai penutup surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Setelah itu beliau berwudu. Nah, setelah itu beliau mengerjakan sholat malamnya. Berarti saat membaca Al-Quran tadi, ya akhir Ali Imran itu dalam keadaan tidak punya wudu. Kenapa? Sebab beliau bangun tidur kemudian baca ayat itu. Ya, karena dengan tidur itu kan sebetulnya kalaupun orang sebelum tidur sudah dalam keadaan suci, tapi dengan tidur itu kan secara fikih wudunya sudah batal atau bisa dikatakan tidak ada wudu di situ. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan meskipun kita tidak punya wudu atau wudunya telah batal, tetapi kita membaca Al-Quran tetap diperkenankan. Wallahu a'lam. Sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Najwa di Jalan Solo. Nazar itu dalam Islam hukumnya apa, Dan kalau nazar belum dilaksanakan sampai meninggal, hukumnya bagaimana? Bernazar ya, menazar itu kan semacam janji sebetulnya, berjanji untuk melakukan satu amal atau tindakan. Hukum asal nazar itu boleh ya, sama seperti ke bulan kita mau berjanji. Tetapi kalau sudah berjanji atau sudah bernazar menjadi wajib untuk ditunaikan. Ya, jadi bernazarnya itu boleh ya, tetapi memenuhi nazar itu wajib, bukan hanya boleh lagi tapi sudah wajib kalau memang sudah bernazar gitu. Nah, tetapi yang juga harus cermati isi dari nazar itu. Isi dari yang ia nazarkan haruslah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya, bukan berisi maksiat atau hal-hal yang mengandung dosa. Kalau isi nazarnya itu hal yang mengandung dosa, maka wajib untuk dibatalkan atau nanti ada kafarat ya, sebagaimana kafarat janji atau sumpah gitu, dibatalkan nazarnya. Tapi kalau isi nazarnya baik atau suatu yang diridhoi oleh Allah, maka boleh bernazar, dan kalau sudah dinazarkan menjadi wajib untuk ditunaikan nazarnya ya. Nah, kemudian yang boleh untuk dinazarkan itu sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib ya, tetapi menjadi wajib karena dinazarkan. Ini maksudnya kalau memang sudah merupakan kewajiban nggak usah dinazarkan ya, seperti kita sampaikan misalnya sholat 5 waktu nggak usah nazar ya, nanti tak sholat 5 waktu kalau saya begini nggak usah nazar, itu sudah wajib. Maka yang boleh dinazarkan itu adalah amalan atau sesuatu yang hukum asalnya mubah atau sunnah.
tetapi berubah hukumnya menjadi wajib karena dinazarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya sudah terjawab ya untuk Najwa di Jalan Solo. Ke penelpon 550055. Assalamualaikum. Lepas coba lagi ya. 550055 dari Haryanto di Prambanan. Ada yang mengatakan, seorang ustadz mengatakan bahwa sholat witir adalah penutup sholat malam sehingga boleh dikerjakan ba'da isya dan sepertiga malam terakhir atau berarti 2 witir dalam semalam. Apakah ucapan boleh yang tanpa disertai dalil bisa dijadikan sandaran untuk mengamalkannya? Tentu tidak bisa, karena untuk urusan agama itu harus berdasarkan dalil ya. Kalau tidak ada dalil tentang satu amalan agama ini, maka tuh artinya mengada-ada, atau bahasa agamanya lah bid'ah. Man amila barang siapa melakukan amal yang tidak ada malaisa alaihi amurna, yang tidak ada perintah kami terhadap amalan tersebut, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Atau man ahdatsa fi amrina hadza malaisa minhu fahuwa raddun, siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama ini padahal tidak ada perintah tersebut dari agama ini, maka ia tertolak. Nah, tentang masalah witir itu jelas sekali hadis dari Nabi, larangan witir dalam satu malam. La witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau Nabi sudah melarang ya witir lebih dari 1 kali, maka kalau kemudian kita mengatakan boleh, itu artinya malah menentang Nabi, menentang penentu syariat itu. Jadi itu pakai agama siapa kalau begitu? Kalau kita mau ikuti Allah dan Rasulnya, ya ketetapan Allah dan Rasul itu yang dipakai, ya, bukan mengada-adakan ketetapan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan tadi. Ke penelpon silakan 550055. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Karyono di Nanggulan Kulon Progo. Monggo pertanyaannya, Pak Karyono. Yang mau saya tanyakan tadi mengenai baca Al-Quran punya wudhu atau tidak. Seperti kebiasaan Nabi kalau bangun tidur baca inna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, kalau kita dalam keadaan junub semalaman nyampur dengan istri, jadi kan belum tentu langsung mandi. Padahal kita kemudian bangun baca itu boleh atau enggak? Dalam artian tidak punya wudhu karena junub bangun tidur. Terima kasih atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara umum ya punya wudhu, maka boleh, termasuk yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih tentang keadaan Nabi yang senantiasa berzikir pada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di semua keadaannya. Fi kulli ahyanihi, atau di semua keadaannya itu adalah para ulama mengatakan baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan tidak suci, itu selalu berzikir pada Allah. Sedangkan membaca Al-Quran itu termasuk salah satu dari bentuk berzikir kepada Allah, sehingga bisa disimpulkan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Tidak suci itu bisa berarti tidak punya wudhu, bisa juga dalam keadaan berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, maka boleh. Ya, kalau dari aspek hukum boleh mubah, tapi persoalannya ada adab yang perlu diperhatikan. Maka adab itu, ya, adab dalam baca Al-Quran kan bisa dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, memegang mushaf dengan kedua tangan, minimal dengan tangan kanan, itu adab-adab, ya. Artinya kalau sekedar boleh, nun sewu gitu, baca Quran tuh sambil tiduran juga boleh kok, tapi adabnya kurang. Nah, kalau adab kurang itu sulit bagi kita berharap asar atau bekas ya dari bacaan itu akan masuk ke hati, itu sulit sekali untuk bisa terwujud. Maka adab itu menjadi penting untuk ta'assur fil qalbi, untuk mengesankan di dalam hati sehingga akan mewujudkan amal, ya, amal-amal yang sesuai dengan bacaan Quran yang kita langsungkan tadi.
Saya kira itu, jadi lebih kepada persoalan adabnya yang perlu diperhatikan. Tapi kalau aspek hukum boleh atau tidak boleh, ya boleh saja. Dalam keadaan beratasan. Maka sebaliknya ini secara adab ya bersuci terlebih dahulu, ya, atau mengatasi kondisi hadas besar tadi, ya, sampai kemudian kita bersuci, kemudian mau membaca Al-Quran itu yang tentu saja lebih afdal, ya, lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Pak Karyono, kemudian ke Pak Sutarjo di Sidomulyo, ragu jumlah rakaat kurang dalam sholat disunahkan dengan sujud syahwi. Nah, bagaimana bila ragu berlebih jumlah rakaatnya? Kita ke penjuru. Jadi tetapkan jumlah, ya, ketika ragu dengan jumlah rakaat itu ambil angka kemungkinan yang lebih kecil kalau dalam sholat. Jadi ini tadi sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, ya kita ambil pilihan anggap baru 2 rakaat. Ini sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, ya ambil 3 rakaat. Walaupun nanti ketika kita nambahi kekurangan tadi, kita muncul keraguan-keraguan mau kita keluian, ya sudah, kan sudah mengambil pilihan angka yang lebih kecil, ya, kemudian memastikan dengan hitungan rakaat yang lebih kecil tadi dan kita sudah menambahnya, maka tidak perlu ada keraguan-keraguan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, terlupa dalam sholat belum membaca Al-Fatihah langsung baca surat. Setelah teringat, setelah membaca surat dilanjutkan dengan Al-Fatihah jadi kualik gitu. Wah, kalingan morong Al-Fatihah habis surat terus baru Al-Fatihah, itu gimana? Yang penting Al-Fatihahnya tentu harus dibaca, ya, karena tadi kelewat belum terbaca tapi kemudian ingat setelah ayat Quran terbaca, ya tidak mengapa, tapi Al-Fatihah dibaca. Tapi kalau karena lupa Al-Fatihah nggak dibaca sama sekali, maka tidak sah, ya, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, jadi terbaliknya tadi lebih karena faktor lupa, itu bisa dimaklumi, ya. Tapi tidak kemudian dengan secara sengaja diulak-walik, nah itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Dio Sedayu. Pak Dio Sedayu, monggo silahkan. Ini mohon dijelaskan, Pak, pemahaman mengenai hadis yang bayarlah upah sebelum keringat kering. Tapi kenyataannya ada yang dibayar seminggu sekali atau ada yang sistem diborong, borongannya baru selesai baru dibayar. Bagaimana melakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Monggo sedikit. Baik. Jadi keringat macam-macam, ya. Ada yang cepat kering, ada yang agak lama keringnya. Tapi intinya sebenarnya dimaksudkan adalah sesegera mungkin, ya, orang yang bekerja itu diberikan haknya, yaitu bayarannya, gitu, ya. Jangan menunda-nunda pembayaran, ya, menunda-nunda pembayaran upah dalam hal ini. Nah, maka kapan harus dibayar itu kan sudah ada akad. Ya, sudah ada perjanjian yang disepakati dua belah pihak, tetapi jangan sampai juga ada yang dirugikan atau dizolimi, gitu, ya. Jadi meskipun ada aturan yang disepakati, ya, tidak kemudian menjadi bebas, ya. Prinsip adil, prinsip tidak zolim, prinsip tidak ada kecurangan, penipuan itu tetap harus dipegang, gitu. Nah, kalau memang sudah disepakati, ya, ada perjanjian kapan gaji itu akan diberikan, kapan upah itu akan diserahkan. Ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang upah itu mungkin bulanan, sudah disepakati, ya, sejak awal, maka tidak menjadi masalah, ya. Justru maknanya sebelum kering itu, ya, agar memberikan upah itu, ya, pada waktunya atau sebelum waktunya, boleh paling telat ya pada waktu yang memang sudah ditetapkan dan disepakati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terjawab, Pak Zudi Sedayu. Ke Buhar di Bantul, sebenarnya apa saja amalan yang sebaiknya dilakukan di hari Jumat, Ustaz Sigit? Apakah termasuk membaca surat Al-Kahfi itu ada tuntunannya? Iya.
baca surat Al-Kahfi memang disunahkan untuk dibaca di malam atau di hari Jumat. Ya. Jadi itu jelas ada hadisnya, beberapa hadis sahih itu, sehingga ya baca fikihnya disunahkan ya, pada Jumat kita baca surat Al-Kahfi. Selain baca surat Al-Kahfi ya, pada hari Jumat itu kan juga ada sholat Jumat ya. Kemudian ada kesunahan mandi Jumat ya, bahkan soal hadisnya diungkap dengan kata wajib, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah bermimpi, artinya orang sudah balik. Tapi wajib di situ para ulama fikih mengatakan wajib ikhtiyari, wajib yang diupayakan, bukan wajib hakiki itu. Karena termasuk amalan sunnah yang dilakukan. Kemudian bersegera ke masjid ya untuk menunaikan sholat Jumat ya dengan keutamaan tertentu yang disebutkan dalam hadis. Ya, lalu membersihkan diri ya di hari Jumat dengan mungkin potong kuku, ya, rambut dan sebagainya. Seperti itu. Lalu ya hari Jumat Nabi mengatakan di hari Jumat itu di mana seorang berdoa kepada Allah maka tidak akan ditolak doanya. Hanya Nabi tidak menyebutkan secara spesifik hari Jumat itu tepatnya kapan. Sehingga mengisyaratkan agar di hari Jumat juga memperbanyak doa kepada Allah. Ya. Lalu juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira itu di antara yang kita lakukan dan kita punya untuk melakukannya di hari Jumat. Wallahu a'lam. Bu Harni sudah terjawab. Bu Siti di Bantul. Ustaz Sigit, bagaimana cara mengikhlaskan teman yang meminjam uang, ditagih tidak mengembalikan, malah memblokir dan memutus pertemanan? Padahal saat ini saya sangat membutuhkan uang itu karena sedang diuji dengan sakit stroke. Dulu waktu minjem sambil nangis-nangis, sekarang saya minta kembali pun sambil nangis-nangis tapi dicuekin. Apakah boleh saya mendoakan nyicil ayem, kon ayo dibales karo Gusti Allah gitu? Boleh. Orang yang ini itu karena tindak kezaliman yang terima, ia bisa berdoa ya kepada orang yang menzalimi dirinya. Itu boleh ya. Dalam batas-batas yang setimpal ya. Jadi kalaupun hubungannya ada banget gitu nanti ya dibalas dengan balasan lebih parah dari keadaan jenengan, jangan. Ini setimpal itu boleh gitu kan. Meskipun memaafkannya itu lebih baik, lebih utama gitu ya. Tetapi memang bisa dimaklumi kondisi itu. Hanya ambil pelajaran dari orang yang demikian, yang biasa ngutang tapi tidak mau membayar utangnya. Ya sudah, berarti harus ambil pelajaran, orang ini ya bisa dipercaya, tidak amanah, berlaku khianat. Ngasih tahu ke orang lain itu, ya. Ngasih tahu ke orang lain tentang orang seperti ini boleh, karena ini bisa membahayakan orang yang lain juga, gitu. Ya. Jadi hati-hati dengan orang ini bisa minjem dan tidak mau bayar. Nah, agar dia juga mendapatkan sanksi juga dari perilaku buruknya seperti itu. Nah gitu. Tetapi kalau jenengan mau tadi pengennya mau fasan gitu, berarti kita mau ikhlaskan dulu. Kita sing ora-ora kalau mau ikhlaskan. Itu ya artinya kita manut karena perasaan Gusti Allah, karena tidak mungkin orang yang berbuat jahat itu kok oleh bangsa itu harus Gusti Allah. Nah, untuk sabar itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas itu ya sudah kita membanggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah sugih. Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan ya kita yang sungguh-sungguh taat, ya sungguh-sungguh patuh kepada perintah Allah, dan tidak mungkin orang yang berlaku dosa, melakukan perilaku maksiat itu kok kemudian akan bebas dengan kemaksiatannya. Mengono ini dewi tadi ya, seperti di ayat yang kita pelajaran itu, ya tunggulah sampai batas itu tertentu. Kabeh niku wonten waktu dengan piyambak. Wallahu a'lam bishawab.
Bu Siti di Banten, semoga Allah karuniakan kesembuhan. Kita ke pariwara, setelah itu ke kesimpulan Ustaz Sigit. Nanti kita akan kembali untuk pemirsa di Lentera Rohani Reco Buntung dengan kesimpulan dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum. Weh, hari Minggu pagi kok sudah rapi toh, Jeng? Loh, ini kan minggu awal bulan. Saya mau pengajian di pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani bersama Ustadz Sigit Yulianto. Waduh, saya lupa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Tapi diusahakan bulan depan datang ya. Materi pengajiannya bagus dan ada tanya jawabnya juga loh. Iya, Bu. Insya Allah. Ini saya titip zakat untuk santri-santri yatim dan duafa di sana ya, Bu. Hadiri pengajian rutin setiap minggu awal bulan bersama Ustadz Sigit Yulianto jam 9 sampai jam 11 pagi di pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani, Jalan Wates kilometer 8, Dusun Sumbergamol, Balai Catur, Gambing, Yogyakarta. Kami menerima zakat, infak, dan sedekah Anda untuk anak-anak yatim dan duafa yang sedang belajar menjadi penghafal Al-Quran. Anda bisa menghubungi Bapak Atfal di nomor 081392603915 atau Bapak Satuju di 081227569909. Jangan lupa loh, dari Pasar Balai Catur masuk ke utara 500 meter. Di penghujung Lentera Rohani untuk kesempatan hari ini, monggo Ustaz Sigit ke kesimpulan dan doa kafaratul majlis. Baik, pemirsa di pagi ini kita belajar ayat 171 sampai ayat 179 surat As-Saffat. Pada ayat ini ada beberapa pelajaran kita bisa ambil. Pertama, sudah merupakan ketetapan Allah yang pasti sejak dahulu bahwa para rasulnya dan orang-orang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah dalam menjalani tugas dakwahnya atau dalam mengemban risalah. Telah pasti pula bahwa tentara Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan menang atas musuh-musuhnya, itu orang-orang kafir atau penentang dakwah. Yang ketiga, Allah perintahkan Rasulnya atau Muhammad SAW agar berpaling dari orang-orang kafir yang menentang dan memusuhi dakwahnya, yang terus saja melakukan penentangan dan permusuhan itu. Yang keempat, ancaman azab atau siksa bagi penentang dakwah. Dan terakhir, yang kelima adalah kehancuran yang pasti bagi penentang dakwah pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok pagi insyaallah diteruskan lagi Ustaz Sigit. Insyaallah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa terima kasih banyak untuk kebersamaannya pagi hari ini. Insya Allah besok pagi kembali hadir Lentera Rohani pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Norma akan kembali sesaat lagi di Sapa Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.